Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Latifah, NPM 1911070088, kelas D semester 4, jurusan PIAUD, mata kuliah Pendidikan Statistik, dosen pengampu Dr. Sofia Mas Ayu, MA. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Statistik dengan dosen pengampu Dr. Sofia Mas Ayu, MA. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari pembelajaran mata kuliah Pendidikan Statistik dari awal pertemuan sampai ke 12 pertemuan. Pertemuan pertama, statistika dapat diartikan sebagai alat pengolahan data. Statistika adalah cabang ilmu yang mengamati atau mengembangkan cara-cara mengolah data dan angka. Statistika adalah produk dari kerja statistika, sedangkan statistika adalah penghasil statistik. Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistika inferensial adalah pengambilan kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan analisis pada data stempel. Statistika pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang atau mempelajari tentang prinsip, metode, dan prosedur yang perlu digunakan dalam rangka penyajian penganalisis bahan. Selanjutnya pertemuan kedua, pengertian pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuan dari pembuatan itu untuk mengatur data mentah ke dalam bentuk yang lebih rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Kelebihan dari pengelompokan data itu sendiri yaitu dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh. Sedangkan kekurangan pengelompokan data yaitu rincian atau informasi awal menjadi hilang. Istilah dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok, yaitu satu, interval kelas adalah selisih antara tepi atas dan tepi bawah dari suatu kelas, tetapi bukan selisih antara batas atas kelas dengan batas bawah kelas. Yang kedua, kelas adalah kelompok-kelompok data berbentuk A, B. 3. Ujung kelas adalah nilai-nilai ujung yang terdapat pada suatu kelas. Yang keempat, batas atau tepi kelas tergantung pada ketelitian data yang digunakan. Batas bawah, ujung bawah, setengah seperti satuan pengukuran terkecil. Batas atas, ujung atas ditambah setengah seperti. Yang kelima, panjang kelas atau P. Yang keenam, titik tengah kelas disebut juga nilai tengah kelas. Yang ketujuh, titik tengah kelas 1/2. Contoh satuan pengukuran terkecil untuk data 35,34, 32 satuan pengukur kecilnya 1. Contoh batas kelas untuk kelas 35 sampai 39. Batas bawah BB sama dengan 35 dikurang 0,5 sama dengan 34,5. Batas atas atau BA sama dengan 39 ditambah 0,5 sama dengan 39,5. Panjang kelas P sama dengan BA dikurang BB. Titik tengah kelas disebut juga nilai tengah kelas. Titik tengah kelas sama dengan 1/2 atau sama dengan UA ditambah UB. Frekuensi adalah banyak data pada setiap kelas. Selanjutnya pertemuan ketiga. Data nominal adalah standar angka yang sederhana dalam menilai sebuah objek. Penilaian ini hanya untuk melabeli hal-hal tertentu atau tak mempunyai tingkatan. Data original adalah bagian lain dari data kontinum. Data ini selain memiliki nama atau atribut, juga memiliki peringkat atau urutan. Angka yang diberikan mengandung tingkatan. Digunakan untuk mengurutkan objek dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi atau sebaliknya. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan data interval dinamakan data interval. Contoh penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram.
dan sampingnya itu menyajikan data dalam bentuk diagram garis, bisa dilihat sendiri contohnya seperti yang ada di gambar. Selanjutnya pertemuan keempat yaitu ukuran pemusatan data atau central tendency. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ukuran-ukuran tersebut diantaranya yaitu nilai rata-rata atau mean, nilai yang sering muncul atau modus, nilai tengah yang biasa kita sebut dengan median, dan yang selanjutnya kuartil, desil, dan persentil. Rumus-rumus pemusatan data tunggal. Di sini yaitu statistika median data ganjil atau data genap. Untuk N ganjil ME sama dengan X1/2 dalam kurung N ditambah 1. Untuk N genap ME sama dengan XY XN 2 ditambah XN2 ditambah 1/2. Keterangannya XN/2 sama dengan data pada urutan ke N sama dengan 2 setelah diurutkan. Yang kedua rumus min data tunggal, nilai rata-rata yaitu rumusnya X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah XN per N. Keterangan X sama dengan rata-rata, X1, X2, XN sama dengan datum ke 1, 2, dan selanjutnya. Yang N yaitu banyak datum. Selanjutnya rumus modus yaitu MO sama dengan TB ditambah A1 per A1 ditambah A2C. Selanjutnya rumus-rumus pemusatan data kelompok. Rumus min rata-rata data kelompok. Yang kedua rumus median data kelompok MI sama dengan Q2 ditambah TB ditambah dalam kurung 1/2N dikurang FK atau frekuensi per F1P. Rumus modus data kelompok MO sama dengan TB ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 atau P. Keterangan TB atau sama dengan tepi bawah kelas median, D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. D2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. P yaitu sama dengan panjang kelas interval. Selanjutnya pertemuan kelima yaitu ukuran penyebaran data. Pengertian ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai pusatnya. Macam-macam ukuran yaitu jangkauan atau rangge, yang kedua simpangan rata-rata atau data tunggal, data kelompok, yang ketiga simpangan baku atau standar deviasi sama dengan data tunggal atau data kelompok. Yang keempat kuartil, yang kelima persentil, yang keenam koefisien variasi, dan selanjutnya angka batu atau nilai standar. Baik, selanjutnya yaitu rumus dari ukuran penyebaran data bisa dilihat jangkauan rata-rata atau R sama dengan data tunggal dikali maksimum dan minimum. Yang kedua simpangan rata-rata atau data tunggal SR sama dengan N1 dan data kelompok SR sama dengan I sama dengan 1. Simpangan baku data tunggal. Yang ketiga kuartil, bisa dilihat contohnya. Yang keempat persentil, yang kelima koefisien variasi, dan yang ketujuh angka baku. Di situ sudah tercantum rumus-rumusnya penyebaran data. Pertemuan ketujuh yaitu populasi dan sampel. Pengertian populasi yaitu sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi.
Selanjutnya yaitu pengertian sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Rumus Lovin. Rumus Lovin untuk menentukan ukuran sampel minimal atau dalam kurung N jika diketahui ukuran populasi N pada taraf signifikasi A adalah N sama dengan N atau 1 ditambah dalam kurung N X E kuadrat. Contoh, berapa ukuran sampel minimum yang harus diambil dari populasi yang berukuran 1000 dengan taraf signifikasi A sama dengan 0,05 dan 45.250 dengan taraf signifikasi A sama dengan 0,01. Jawab A. N sama dengan 1000 atau dalam kurung 1 ditambah 1000 dikali 0,05 kuadrat. Yang B, N sama dengan 1000 atau 1 ditambah 1000 dikali 0,0025. N sama dengan 1000 atau 1 ditambah 2,5. N sama dengan 1000 atau 3,5. N 2805.743 dibulatkan menjadi 286. Selanjutnya pertemuan ke-8 yaitu hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa yang sedang kita amati dan berusaha memahaminya. Cara membuat hipotesis itu yaitu proses membuat hipotesis dapat diturunkan dari teori untuk membuatnya menjadi hipotesis. Fungsi hipotesis yaitu merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis dibentuk untuk menemukan kemungkinan atau menguji kebenaran suatu teori. Hipotesis itu terdiri dari 3 yaitu hipotesis penelitian atau kerja, hipotesis operasional, dan hipotesis statistik. Selanjutnya pertemuan ke-9 yaitu tentang kolerasi. Pengertian kolerasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel dependen atau tak bebas. Macam-macam kolerasi. 1. Koefisien korelasi kontingensi atau indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeraan atau kuat, lemah, atau tidak ada. Yang kedua, koefisien korelasi Pearson atau produk momen adalah untuk menerapkan koefisien korelasi antara dua variabel yang masing-masing mempunyai skala pengukuran internal, maka digunakan korelasi Pearson. Yang ketiga, koefisien korelasi Rayleigh-Spearman adalah ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data original atau data bertingkat atau data berranking. Yang keempat, koefisien penentu atau sering disebut dengan KP, yaitu menjelaskan besarnya pengaruh nilai suatu atau variabel X terhadap naik atau turunnya variasi nilai variabel Y. Yang kelima, koefisien kendal tahu adalah digunakan untuk mengukur kekuatan atau hubungan dua variabel yang digunakan berskala original dan tidak harus berdistribusi normal. Yang keenam, korelasi parsial, suatu metode pengukuran keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan mengontrol. Yang selanjutnya yang ketujuh, korelasi ganda, digunakan untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel, yaitu 2 atau lebih variabel independen dan 1 variabel dependen. Rumusnya di sini sudah dicantumkan dari 7 rumus dari koefisien korelasi. Selanjutnya pertemuan ke-11 yaitu regresi. Regresi linier sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang.
Apabila X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai X yang sudah diketahui dapat dipergunakan memperkirakan Y. Sedangkan perkiraan mengenai terjadinya sesuatu kejadian atau nilai variabel untuk waktu yang akan datang seperti prediksi produksi 5 tahun yang akan datang, prediksi harga bulan depan, ramalan hasil penjualan tahun depan. Pertemuan ke-12 yaitu uji validasi dan reliabilitas. Validitas adalah ketetapan waktu atau kecepatan suatu instrumen dalam pengukuran, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Macam-macam validitas. 1. Validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi pada kondisi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan penelitian. Yang kedua, validitas empiris. Istilahnya validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.